sahabat podcast dimanapun Anda berada, saya Nur Sema Ulfa hadir kembali di hadapan Anda. Dan kali ini tidak sendiri, saya bersama dengan Communication Corporate Lion Group Bapak Danang Mandala Prihantono. Jadi tidak berlama-lama, kita langsung sapa aja beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat beraktivitas untuk audiens pendengar setia Radar Palu. Yes, mantap. Nah, Pak Danang ini kita akan berbicara dengan beliau seputar dengan topik meningkatkan konektivitas udara Sulawesi Tengah bersama Lion Air Group. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih Pak Danang, mungkin bisa bercerita begitu ya, soal Lion Air Group begitu. Bisa diceritakan secara singkat eksistensi maskapai ini seperti itu. Iya, baik. Saya yakin masyarakat sudah kenal dengan Lion Air Group. Di balik cerita Lion Air Group, komitmen kami itu untuk menghubungkan masyarakat dengan memberikan kemudahan perjalanan melalui udara. Yang kedua, menghubungkan antar wilayah. Di Sulawesi Tengah ini salah satu provinsi yang memiliki bandar udara banyak. Total ada 8. Nah, ini menjadi salah satu poin terbesar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, wisatawan maupun pelaku usaha. Untuk itu, Lion Air Group hadir menjembatani kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam rangka menghubungkan antar kota, antar kabupaten menggunakan pesawat udara. Harapannya penerbangannya saling terkoneksi. 8 itu kan ada Mutiara Sis Al Jufri di Palu, kemudian Syukuran Aminuddin Amir di Luwuk, kemudian ada Luwuk Banggai, ada Tanjung Api Ampana, ada Sultan Bantilan Toli-Toli, ada Pogogul di Buol, ya kan? Ya. Kemudian ada Morowali. Ya, ini kan salah satu cakupan besar dan kami optimis konektivitas udara ini akan membantu mengembangkan percepatan perekonomian daerah. Apa sih yang dimaksud percepatan ekonomi daerah? Potensi-potensi yang ada di masing-masing wilayah ini itu akan perekonomian akan cepat bergerak dengan hadirnya pesawat. Masing-masing daerah ini kami yakin punya keunggulan masing-masing gitu ya. Ya, ada yang basisnya wisata bahari, ada yang basisnya wisata alam, ada yang punya produk hasil alam melimpah seperti pertambangan, kemudian ada produk-produk yang lain. Begitu juga dari sektor pendidikan misalnya, ada sektor dari sisi hasil bumi misalnya, hasil bumi selain pertambangan ya. Contoh di Toli-Toli itu ada cengkeh, itu kan salah satu yang bisa terus dikembangkan. Optimis pelaku-pelaku bisnis akan melirik masing-masing potensi ini. Wisatawan yang ingin tertarik berlibur di Indonesia aja itu bisa menjadi referensi Sulawesi Tengah ini. Contoh di Tanjung Api, melalui Tanjung Api di Kabupaten Tojo Una-Una ada Togian. Kemudian di wilayah lain di Luwuk dengan keindahan bahari di sekitar bandara itu kan juga bisa menjadi salah satu poin penting. Di Palu ada namanya Bukit Talise, ada Masjid Raya yang terbesar. Itu kan salah satu potensi yang bisa diceritakan ke masyarakat di Sulawesi Tengah dan non Sulawesi Tengah agar semakin tertarik ke Sulawesi Tengah dan bergerak ke intra Sulawesi Tengah. Begitu. Oke. Oh ya, baik sekali gitu ya Pak Danang ceritanya gitu. Pak, dari Bapak ceritakan tadi yang saya tangkap bahwa Sulawesi Tengah ini termasuk
daerah yang penting gitu ya Iya, di daerah dalam yang pandangan Lion Air Group begitu. Nah, dari ini begitu dari 8 airport yang ada di Sulawesi Tengah yang tadi disebutkan Bapak gitu. Kalau untuk Lion Air Group itu punya rute-rute di bandara mana saja di antara 8 ini? Iya. Ya. Jadi saat ini kami masih beroperasi di 4 bandar udara. Yang pertama Palu. Palu ini terhubung dengan Balikpapan, Makassar, Surabaya, Jakarta, Morowali, Luwuk, dan Toli-Toli. Oke, yang kedua? Yang kedua ada Luwuk. Luwuk hanya terhubung dengan Luwuk Palu, kemudian Luwuk Makassar. Oh, ya. Kemudian ada Toli-Toli. Toli-Toli penerbangan langsung melalui Toli-Toli ke Palu. Kemudian ada Morowali. Morowali ini sudah terhubung dengan Makassar serta Palu. Oke. Ya. Jadi konsep penerbangan dari Lion Group ini saling terkoneksi atau terhubung. Oke. Masyarakat dari Toli-Toli itu bisa terhubung dengan Jakarta, Balikpapan, Makassar, Surabaya, Luwuk, dan Morowali. Itu konsepnya intra Sulawesi Tengah, Toli-Toli, Palu, kemudian Palu, Luwuk, Palu, ke Morowali, ini intra Sulawesi Tengah karena masih dalam satu provinsi. Antar kabupaten Dan antar kota. Yang kedua, terhubung dengan provinsi-provinsi atau kota-kota besar lainnya tadi. Itulah nilai tambah bagi kepentingan kemudahan perjalanan udara. Memang yang terbaru kami melalui jaringan Wings Air itu menghubungkan Palu Toli-Toli, kemudian Palu Luwuk. Yang paling terbaru nih Pak? Yang paling terbaru, mengaktifkan penerbangan ini dengan latar belakang untuk kemudahan masyarakat, kepentingan bisnis banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga, kepentingan wisatawan. Ya. Yang keempat, ini kepentingan konektivitas seluruh Sulawesi Tengah dan Indonesia. Begitu. Baik. Ya, jadi ada 4 kepentingan ini yang diemban begitu ya dengan pembukaan rute Palu, Toli-Toli dan Palu Luwuk. Ya, Palu Luwuk, Palu Toli-Toli intra Sulawesi Tengah. Namun, ini Wings Air. Ya, Wings Air. Namun melalui Palu bisa terkoneksi sampai Jakarta. Wah. Jadi gitu. ya jadi menguburkan intra dan juga di luar gitu ya, di luar Palu dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Iya. Nah, saya mau elaborasi lebih banyak soal apakah rute Palu Toli-Toli ini adalah rute terbaru dari Lion Air Group? Iya. Jadi rute ini kami aktifkan kembali di tahap awal masih 1 kali seminggu. 1 kali seminggu itu hari apa ya? Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Nah, ini akan menjadi nilai plus masyarakat, wisatawan, pelaku usaha dan berbagai pihak akan melihat nilai lebih atau nilai plusnya dengan adanya penerbangan. Penerbangan ini memiliki durasi berkisar hanya 50 menit. Palu Toli-Toli, Toli-Toli Palu hanya 50 menit. Hanya 50 menit? Hanya 50 menit. Oke. Dan keuntungan lainnya seperti yang tadi saya sampaikan, itu masyarakat Toli-Toli bisa terkoneksi ke Surabaya dalam hitungan jam. Ke Makassar, ke Jakarta, Morowali. Ya, jadi konektivitasnya itu lebih cepat. Jadi lebih efisiensi ya. Iya, secara waktu gitu ya. Betul. Secara waktu, tenaga juga ya. Iya. Dengan harga tiket berkisar mulai dari 700-800-an, harapannya itu membantu masyarakat untuk melakukan aktivitas secara cepat. Begitu. Oke. Nah, soal waktu tempuh nih, kalau tidak salah Pak Danang sendiri sudah uji coba ini ya, jalur darat maupun jalur udaranya gitu. Bisa cerita gitu soal perjalanan Palu Toli-Toli gitu ya. Penerbangan
diadakan kembali ini kan banyak perspektif gitu ya, banyak POV. Kepentingan masyarakat itu sendiri, pelaku bisnis, wisatawan, kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Saya merasakan ketika naik pesawat hanya 50 menit. Oke. 50 pesawat menit. 50 menit. 50 menit. Kemudian naik darat. Iya, perjalanan darat. Kalau masyarakat toli-toli, saya mendengar istilahnya mendarat. Iya, mendarat. Gitu. Iya. Mendarat atau perjalanan darat. Ya. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 12 jam dari toli-toli sampai di Palu. Nah, ini akan menjadi komparasi. Saya benar-benar merasakan dari sisi kepentingan masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan penerbangan Wings Air ini masyarakat semakin terbantu dengan adanya penerbangan langsung Palu Toli-Toli langsung, kemudian Palu Luwuk langsung, dan bisa melanjutkan penerbangan berikutnya. Begitu. Nah, harapan kami dari masyarakat, dari pemerintah, kemudian pelaku wisata, pelaku bisnis, kita sama-sama untuk menceritakan daya tarik, kepopuleran, potensi-potensi, peluang-peluang yang ada di masing-masing wilayah ini. Dan saya yakin di era digital saat ini, penyebaran informasi itu akan semakin cepat. Saya tadi sudah menyampaikan di Toli-Toli ternyata indah. Mau mendarat aja nih, hamparan wisata baharinya itu biru. Lautnya biru, dipadu dengan bukit-bukit yang hijau. Dan ternyata bukit-bukit yang hijau adalah cengkeh. Betul sekali. Jadi bukan pohon yang seperti kita lihat biasa di gunung-gunung. Iya, ternyata itu cengkeh. Homogen cengkeh ya? Iya, cengkeh. Dan itu kan bisa menjadi daya tarik. Unik ya? Iya, keunikan, daya tarik, keunikan itu bisa diceritakan. Saya yakin masyarakat bisa menceritakan potensinya. Iya, wisata bahari bisa diceritakan. Betul sekali. Culture, kultur atau budaya di wilayah setempat itu bisa diceritakan. Produk-produk hasil olahan laut juga bisa diceritakan. Komoditas juga. Iya, menjadi komoditas dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Luwuk. Ya kan? Dan kami juga selalu mengajak masyarakat dengan bisa menceritakan dirinya sendiri, potensi-potensi yang ada sendiri itu akan menjadi nilai plus. Sekaligus mengajak orang-orang di Sulawesi Tengah ini yang belum pernah ke Toli-Toli, belum pernah ke Luwuk, biar bisa merasakan daya tarik tersebut melalui kekayaan daerah melalui penerbangan langsung. Dan bagi masyarakat, pelaku bisnis, wisatawan di luar Sulawesi Tengah bisa punya opsi terbaru, pilihan baru untuk berlibur, mengembangkan bisnis di kabupaten atau kota di Sulawesi Tengah melalui 8 bandar udara ini. 8 bandar udara. Iya, sehingga ekosistem penerbangan atau transportasi udaranya ini punya cakupan yang luas dan saling terhubung. Iya. Betul sekali ya. Nah, tadi saya ambil garis benang merahnya dari penjelasannya Pak Danang sebelumnya bahwa pentingnya untuk menceritakan potensi kabupaten kita gitu ya. Iya. Ini seberapa penting sih kalau menurut dari Pak Danang gitu, dari penyedia jasa penerbangan? Seberapa penting untuk menceritakan diri sendiri gitu? Iya. Ini yang disebut percepatan perekonomian. Ya, karena masyarakatlah pelaku usaha, pelaku bisnis, pemerintah setempat yang tahu betul potensi-potensi secara nyata dan peluang-peluangnya yang ada di wilayah tersebut. Saya kalau nggak ke Toli-Toli tidak akan pernah tahu gunung-gunung, bukit-bukit itu isinya cengkeh semua. Iya kan? Yang kedua, wisata bahari yang lautnya teduh, tenang, biru, kekayaan laut untuk dijadikan kuliner, komoditas lainnya itu ada di Toli-Toli. Nah, Toli-Toli ini harapan kami
minta bantu semua pihak yang ada di Toli-Toli bisa menceritakan itu. Ya. Karena setiap hari mereka yang tahu betul produknya, tahu betul peluangnya, Ya. iya kan? Itu yang perlu diceritakan. Kalau itu diceritakan dengan istilah viral atau viral saat ini, kami yakin semakin banyak orang yang datang atau berkunjung ke Toli-Toli. Begitu juga ke Palu. Ya. Multiple efeknya, tingkat keterisian pesawat akan meningkat. Ya. Nah, ketika suatu daerah Toli-Toli semakin ramai, permintaan untuk tidur atau untuk istirahat Hunian hotel juga meningkat. meningkat. Yang kedua, kebutuhan untuk makan atau Baik. kuliner Ya. meningkat. Ya. Yang ketiga, untuk pengembangan misalnya olahan cengkeh dibuat jadi pabrik. Tentunya harapannya ini akan memberikan efek membuka lapangan pekerjaan, investasi meningkat, Betul sekali. iya kan? Kemudian dari sisi kepopuleran suatu wilayah, Toli-Toli juga pasti akan semakin populer atau terkenal. Itu bentuk kesimpulan dari adanya penerbangan dikaitkan dengan potensi wilayah, ya kan? Kemudian dikaitkan dengan perekonomian, begitu. Oke, ya. Jadi pentingnya untuk bercerita tentang daerah sendiri begitu, karena tadi saya tarik bahwa kalau kita berbicara tentang potensi diri sendiri itu adalah upaya promosi satu, Iya. dan akhirnya daerah kita populer. Dengan begitu akan meningkatkan kunjungan ke daerah seperti itu Betul, ya. Dan betul. ini akan meningkatkan juga atau menimbulkan multiple Efek dari perekonomian secara positif ya. Oke ya. Contohnya tadi pariwisata saja ya, untuk satu Iya. sektor saja pariwisata. Jadi orangnya datang berkunjung, terus ada hunian hotelnya meningkat. Nah, orangnya juga akan makan di warung lokal gitu Iya. ya. Sementara warungnya juga butuh pasokan telur, ayam orang lokal Iya, olahan gitu ya. bahan baku. Ya, jadi ini semuanya dapat keuntungan gitu Iya, ya. termasuk kreativitas. Ya. Saya kemarin melihat ada yang mengolah hasil cengkeh, bisa jadi kerajinan tangan, souvenir itu kan juga, bisa ya. meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Saya sudah bertemu dengan bupati dan wakil bupati. Salah satu kutipan yang menarik bagi saya, menurut Pak Muhammad Besar Bantilan, wakil bupati Toli-Toli, Ya. kemajuan suatu wilayah atau suatu daerah itu dilihat dari bandar udara dan pelabuhan. Nah, harapannya tadi bandar udara Palu, Mutiara Sis Al Jufri, kemudian yang bandar udara Sultan Bantilan kalau ini ramai, Ya. itu udah menjadi ciri khas bahwa wilayah ini melalui bandar udara terlihat berkembang, begitu. Penanda, iya. Penanda bahwa Toli-Toli itu adalah kota atau kabupaten yang maju begitu ya. Betul, betul. Baik. Dan nilai positif secara ekonomi tadi ya, mulai dari hotel, kemudian dari makanan, industri kuliner ya, betul. kulinernya, yang ketiga industri kreatif dan lain sebagainya pasti akan meningkat. Lapangan pekerjaan juga optimisnya itu juga akan meningkat. Nah, harapannya itu penerbangan juga akan meningkat. Ya, begitu. Betul sekali. Jadi nyawa begitu ya. Iya. Jadi oke. Nah, kalau Pak Danang sendiri, kalau tidak salah dengar tadi, sudah melakukan trip nih dari Palu ke Toli-Toli. Iya, gitu. naik pesawat. Naik gitu. pesawat. Dan ini untuk pertama kali ya? Pertama kali kali saya melihat terbang, Toli-Toli. ya, melihat Toli-Toli. Iya. Kalau mau tahu gitu, tadi kan sudah di-spill di awal begitu, melihat lautnya, melihat gunungnya. Dari kunjungan itu ada tidak Pak Danang gitu melihat ada potensi nih besar gitu yang harus bisa dilihat atau dilirik oleh Pemda misalnya atau masyarakat lokal untuk bisa dikembangkan gitu. Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Oke. Apa yang saja pertama, itu? Ya. infrastruktur bandar udaranya sudah modern, sudah canggih. Iya, karena bandar udara ini menjadi cover atau Wajah, ya. wajahnya itu udah sangat bagus. Sudah bagus sekali ya? Sudah bagus. Oke.
Yang kedua, dari sisi alam. Dari sisi alam. Dilihat dari ketinggian, bukit-bukit membentang hijau, lautnya biru. Itu kan secara haus mata, itu semakin tertarik. Akhirnya saya memutuskan untuk bertemu dengan pemerintah daerah, kemudian ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, ngobrol-ngobrol dengan pelaku bisnis di sana, pelaku wisata, termasuk saya ketemu pemilik-pemilik kafe. Iya, sampai pemilik kafe, ketemu sama pihak tour and travel, pelaku-pelaku hotel. Karena saya juga butuh dan perlu diskusi. Intinya, karena masyarakat pelaku wisata yang tahu betul wilayahnya, minta tolong diceritakan, sehingga orang semakin banyak yang penasaran, tertarik dengan toli-toli salah satunya. Yang seperti saya sebut tadi, bandar udara di Sulawesi Tengah itu ada 8 loh. Ada 8? Iya. Ini provinsi, termasuk provinsi kaya infrastruktur, kaya potensi alam, kaya potensi untuk dikembangkan jadi pusat pendidikan, sejarah, budaya, dan lain sebagainya. Begitu. Begitu. Oke. Dari tadi ketemu dengan salah satunya adalah para pelaku-pelaku ekonomi kreatif nih. Iya. Ya, kalau dari testimoni mereka sendiri bagaimana Bapak Danang melihat? Mereka sangat antusias. Berbagai kalangan, saya samplingnya sudah ketemu. Sangat antusias adanya penerbangan. Jadi positif begitu ya? Positif. Walaupun hanya 1 kali seminggu. Yang kedua, saya sangat semangat untuk ayo sama-sama berkolaborasi untuk menceritakan bahwa toli-toli sudah punya penerbangan, penerbangan langsung Palu toli-toli Palu. Yang kedua, penerbangannya saling terhubung, connecting. Iya, pelaku usaha yang ada di Jakarta, Surabaya bisa nyambung sampai toli-toli dalam hitungan jam. Itu terkait dengan permintaan penambahan frekuensi penerbangan. Ada permintaan juga. Ada. Itu menjadi nilai positif. Namun kita juga harus sama-sama untuk berkolaborasi tadi ya. Karena dengan pergerakan ekonomi, pergerakan masyarakat dan lain-lain itu bisa berpengaruh pada tingkat keterisian penumpang. Karena tujuannya Wings Air dan jaringan Lion Group ini untuk memberikan kemudahan perjalanan bagi kepentingan masyarakat, ada wisatawan, ada bisnis, pendidikan keluarga dan lain sebagainya. Begitu. Oke, jadi tadi kalau untuk ada request penambahan jadwal penerbangan, kalau dari Lion Air Group itu bisa menyanggupi gitu, asalkan bantu kami meramaikan penerbangan. Kita harus sama-sama meramaikan Sulawesi Tengah dan meramaikan masing-masing 8 pintu udara itu. Ada 8 pintu udara. Jadi kalau dari Lion Air Group itu siap saja begitu ya? Iya, siap. Tapi bantu kita sama-sama untuk meramaikan. Iya. Dengan masyarakat meramaikan, contoh bisa berlibur ke toli-toli melihat kebun cengkeh. Kebun cengkehnya itu bukan 1, 2. Semua gunung-gunung itu tuh kebun cengkeh. Penuh kebun cengkeh. Nah, masyarakatnya harus cerita kebun cengkeh itu apa, bisa ngapain di sana, apa yang bisa didapat selama di sekitaran kebun cengkeh itu. Ini kan jadi daya tarik, orang akan penasaran begitu. Betul sekali. Semakin viral, semakin viral, tertarik orang ingin datang. Dan semakin penasaran, akhirnya mereka butuh akses yang cepat. Begitu. Akses yang 50 menit ketimbang 12 jam. Itu akan menjadi pilihan baru. Saya yakin masyarakat sudah semakin bisa melihat opsi-opsi ini atau pilihan-pilihan sesuai dengan potensinya. Betul sekali. Jadi kehadiran Lion Air Group di rute Palu Toli-Toli ini menambah satu lagi opsi begitu ya. Satu lagi opsi untuk masyarakat melakukan perjalanan. Kalau mau nyaman, aman, cepat, gunakanlah transportasi udara. Dan itu sudah tersedia. Yang paling penting itu sudah tersedia dengan jadwal yang itu pasti ya. Pasti. Jadwalnya pasti. Dan optimis
permintaan tinggi, frekuensi terbang akan ditingkatkan. Oke, kuncinya itu tadi. Iya. Kalau mau dibuka lagi jadwal penerbangan selain hari Jumat, bantu untuk meramaikan kunjungan. Iya, meramaikan kunjungan. Caranya gampang kok. gampang. Saya sudah ke Toli-Toli, ke Luwuk, nanti ke Ampana, ya kan? Akan mau ke Ampana juga. Iya, rencananya begitu. Karena ini kita harus sama-sama untuk mempopulerkan wilayahnya. Wings Air dan Lion Group memiliki armada untuk menghubungkan, armada itu maksudnya pesawat ya, untuk menghubungkan dari dan ke daerah. Nah, untuk itu masyarakat dan berbagai kalangan yang ada di daerah, ayo viralkan potensi-potensi yang ada itu di tengah era digital saat ini. Betul sekali. Iya, tentunya kolaborasi dengan media seperti Radar Palu itu juga menjadi unsur penting dalam mempopulerkan, menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya bahwa Sulawesi Tengah dan karakteristik masing-masing kota yang ada di dalamnya itu sangat populer kok, indah kok. Jadi bagi yang belum pernah dengar Toli-Toli, ada Ampana, ya kan, ada Luwuk gitu, ada Buol mungkin. Ada Buol, ya, ada Buol, ada Luwuk Banggai, ya kan, ada Morowali. Itu pasti bisa menarik perhatian orang. Ya, betul sekali. Iya. Nah, Sulawesi Tengah sendiri kan punya 13 kabupaten kota nih. Iya. Nah, kayak seperti Bapak bilang tadi, betul sekali bahwa semua kota dan kabupaten ini punya karakteristik unik dan potensinya masing-masing. Begitu. Dan kita juga sudah punya kekuatan nih, ada 8 bandara. Iya, ada 8 bandar udara ya. Udara, dan Lion Air Group juga punya armada yang siap kok. Begitu. Iya, siap. Cuma hanya kita, sahabat podcast, cuma diminta untuk sering-sering bercerita. Iya, ceritakan. Sering-sering mempopulerkan daerah kita, gitu. Nah, saya yakin ceritanya nggak akan pernah habis kok itu. Betul sekali. Iya. Ada banyak hal yang bisa diceritakan. Banyak hal yang bisa diceritakan. Kita juga sebenarnya banyak hal untuk diceritakan nih sama sahabat podcast, cuma kita sudah di ujung waktu nih. Iya, sudah di ujung waktu. Kita sudah dikode, dikode dari kru, jadi sudah terbatas. Iya. Nah, untuk menutup podcast kita ini, saya minta Pak Danang ada closing statementnya begitu untuk masyarakat ataupun pandangan Lion Air Group begitu terhadap Sulawesi Tengah. Silakan. Iya. Baik, Sulawesi Tengah salah satu provinsi yang kaya. Masing-masing cakupan wilayahnya, masing-masing kota dan kabupaten punya peluang besar untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, ditandai dengan adanya 8 bandar udara di Sulawesi Tengah. Untuk itu, mari kita ramaikan penerbangan intra Sulawesi Tengah dan antar Sulawesi Tengah menjadi simpul atau menjadi penghubung dari konektivitas udara. Masyarakatnya maju, daerahnya maju, perekonomian Sulawesi Tengah dan Indonesia kami optimis juga semakin maju dengan ketersediaan penerbangan dari Lion Group melalui Wings Air yang menjangkau hingga setingkat kecamatan maupun kabupaten dan terhubung dengan pesawat Lion Air, ada Batik Air, Super Airjet. Itu adalah bukti komitmen kami dalam rangka memudahkan perjalanan bagi masyarakat, pelaku wisata, pebisnis, dan kepentingan lainnya. Siap. Oke, baik sekali nih Pak Danang closing statementnya. Iya. Sayang sekali kita sudah di penghujung acara nih, penghujung podcast, dan kita dibatasi juga oleh waktu. Tapi karena saya lihat nih topiknya ini sebenarnya kita bisa elaborasi lebih banyak lagi, Pak Danang. Iya, bisa lebih banyak. Iya, kalau kita mau undang lagi boleh nih Pak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Nanti kita jadwalkan saya ke Palu. Saya ada rencana untuk ke Tujuh Una tadi. Tujuh Una. Ke Ampana. Ampana. Iya. Oke. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi, Pak Danang. Dan para sahabat podcast juga boleh ingatkan lagi janji ini di kolom komentar. Bisa ditagih janjinya. Nah, itu tadi. Terima kasih banyak para sahabat podcast yang sudah stay tune sampai akhir acara ini.
Dan tadi kita sudah berbincang secara baik juga dengan Pak Danang selaku Communication Corporate dari Lion Air Group gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Danang. Iya. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak, dan terima kasih juga pada sahabat podcast dimanapun Anda berada. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Tetap semangat, Iya. tetap berkarya, dan tetap bercerita tentang daerah Anda begitu. Terima kasih banyak, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.